Yang terakhir, meluruskan dan merapatkan saf. Ini penting. Ingat, jangan seperti salah paham lalu ada sering. Meluruskan dan merapatkan saf itu tidak mesti harus bersentuhan antara ujung kaki dengan ujung kaki yang lain, karena itu bisa merusak konsentrasi kita sholat. Ya, iya, coba tertolong dulu. Maka sini konsentrasi. Apakah sampai lagi kita? Cici. Iya. Di beca sih dapat cici. Leceh sih dapat leceh. Itu apakah yang tadinya kita sudah konsentrasi tiba-tiba? Kali itu dia asal bilang ini. No sih kita. Kita sudah konsentrasi, sudah ada di langit. Itu sudah merah. Iya, bila dia suri oleh bapak-bapak bi'atini Allahu Akbar. Tiba-tiba tersampai lagi ya sedikit. Cici malah dibecak. Nah cici kan akan kira-kira konsentrasi kita. Makanya jangan salah paham, jangan terlalu salah paham terhadap salah satu hadis. Bagi kita sekalian, minimal ada apa kalau di Mekah ya, kalau di Mekah memang darurat bakas sujuki kalau di bungke atau itu tidak apa-apa. Yang penting malah tahu bisa maka Allah taala berniat atau mestinya memang bakas sujud di atas segala lantai ya pelataran Ka'bah, tapi belum jangan bungke aja di semua. Iya, meskipun ada menurut Imam Syafi'i itu nasabah sejadah sujudkan. Nasabah masih Pak Mutul sejadah dari sujud di lantai yang tengah. Ini bapak ibu sekalian. Tapi kalau dilakukan tidak bisa. Kenapa? Mungkin pada masanya Imam Syafi'i pada saat itu yang orang buat tahu. Emang tuh coba nih. Waktu jangan dikenalkan dia betul. Dan yang waktu haji, waktu logi ya, jangan kan? Tapi kalau dalam keadaan kita tenang, saya mohon maaf, sama suku begitu sebetulnya juga lahirnya karena bagaimana kita macam ke masjid ini, di negara di orang, di negara itu, ya mau masih kan, masih kan kecuali, kalau sikit minimal itu minimal dari tudaki dari tudani capa aja sebab itu bisa merusak baik ditudani maupun ini patudani ya ditudani aja maupun ini tudani itu juga bisa menghilangkan konsentrasi kita di saat kita dalam keadaan duduk. Padahal itu kemudian membaca Quran asyhadu alla ilaha illallah karena tidak tepat pada saat kita takbir Allah makin nanti pampir ya Rabbullah Allah Akbar. Nah sebab diwelengi kesempatan mendrek bilangino salaingino hati-hati angkat tahu di tengah kemana ada juga ada yang bermampir itu sudah salah dalam Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-mutahharata mutahharatan lin-nufus wa nuran lil-basair wa hadiyan lil-jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
بعد يبعنا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا حبيبنا شفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحابته ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah maghrib yang insyaallah senantiasa dicintai, diberkahi dan dimuliakan oleh Allah. Bersama sisi mata Allah Ta'ala dan dengan alhamdulillah kurasi populer yang sudah hari ini dia sunnah yang kayak Allah yang mulai insyaallah Allah Ta'ala memiliki hati yang kesempatan melu kesiapan hati yang senantiasa bergantung dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hati yang suci. Kemudian tadriyal qadri mengiringi salat udani dalam Nabi sallallahu alaihi wasallam selain karena waktu kita dalam Nabi tapi silatan udani masih tadirin salawat dan insyaallah hari assalamualaikum mati Rasulullah Allah Ta'ala kita segera bersibawah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita mulai bacaan video ini sampai sini dari zaman yang yang boleh dikirakan sehingga yang ini kesehatan silawan ini para makulai sadayolo namun hari adita kesehatan mengulur kemalaka Allah para makulai namun yang untuk kesehatan kemalaka Allah dari memulai kasih dua bacai induk daripada Al-Quran, induk daripada doa yang di surah Al-Fatihah adalah diniyat yang ada kuliah usaharikan ilahnya Al-Fatihah. Iya kan? Hadirin hadirat yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa ibadah bacaan video ini upaya untuk dimakai jangan sampai dari kalau kita jamaah masjid sentral yang masjid di jalan ada keluarganya yang memperbaikat tarekat Muhammadiyah Asanusia Indonesia bisa mungkin mendaftar nanti di pengurus masjid. Kebetulan ada Ustaz itu sebagai sekretaris di sini yang memperbaikat. Kita akan mencoba mencari momen untuk menghadirkan guru kita ya, dari Makassar, Syekh kita Anggota Dr. Kiai Haji Baharudin AS Mustafa, beliau juga merupakan salah satu dari Mustasyar PBNU ya,
yang kebetulan beberapa hari yang lalu pada hari Ahad tarekat ini kita adakan ulang tahunnya yang kedua, milad yang kedua, ya, dan alhamdulillah sampai-sampai gedung yang kita tempati milad itu tidak muat. Ya, kebetulan seperti itu ada dari beberapa mursyid, beberapa tarekat yang hadir, termasuk tarekat Al-Watiyah Susubiyah Makassar, yakni yang dibuka Pomakah, dengan dari 21 yakni yang dibuka Dr. Sohib Sultan Watompo. Saat itu juga hadir salah seorang mursyid tarekat Al-Haqiqatul Muhammadiyah, namanya Kiai Mu'min Rashid. Ada beberapa. Nah, kemarin hari Rabu saya merasa lagi ketemu dengan Guru dan menyampaikan bahwa di Bone itu sudah ada beberapa yang minta dibayar. Beliau menyampaikan cari momen ya, kalau misalnya ada masjid yang melakukan Isra Mi'raj, ya, di situ nanti kita adakan bayar. Ya, kita di tarekat ini sudah hampir 2000 yang sudah terbayar oleh Guru. Tapi sudah ada yang belum dibayar sama Guru Tadaliyah, ya Pemajilati, maka sebelum-sebelumnya kayak Haji Ahmad Bone dulu, ya, sehingga tarekat ini memang sudah lama berkembang dulu. Ya, ternyata tadi saya ikut ini mustasyarnya Profesor Kadil Ahmad, salah satu catatan beliau, ternyata memang tarekat ini sejak dulu, yakni masa pemerintahan Ahmad Darman Raja Moni, sudah ada ini. Ini kisahnya sedikit agak panjang, sekitar 9 halaman saya kirim. Dan bagi saya tidak mengatakan bahwa tarekat ini lebih baik daripada yang lain. Katakan ada 45 tarekat, ya 46 tarekat yang diakui di Indonesia, termasuk salah satunya ini. Selain daripada Saman Al-Watiyah dan bersamanya, ada Syaktariyah, ada Qalibiyah, ada Subrawardi, ya. Ini juga asal-usia biasa disebut dengan Al-Indonesia, biasa disebut Al-Muhammadiyah. Ya. Jadi bukan Muhammadiyah ya. Biasa teman pengantar. Boleh dari Muhammadiyah, ternyata Al-Muhammadiyah. Itu beda. Muhammadiyah asal-usia, Al-Indonesia asal-usia. Indonesia pusatnya di Makassar. Ya, kebetulan syekhnya, mursyidnya Guru Kiai Haji Baharudin. Beliau adalah adik daripada Guru Kiai Haji Alisa. Ya, saya mengatakan bahwa beda dengan kita. Kata tempat mereka harus tunggu di mursyidnya. Kalau kita tidak, dia biasa beneran. Kemudian itu wajib mawili. Kalau kita tidak, jumlahnya tidak mesti harus sekian. Kalau tidak bisa 500, ya cukup 300. Kalau tidak bisa 300, cukup 100. Makanya disebut dengan wirid tahfif. Ya Rasul penyaman-nyaman ini mudah cek, yang penting ya rutin setiap hari. Itu hanya sebagai terapi supaya kita rajin berzikir. Mengapa kita dibayar? Bayar itu bukan bahwa mesti harus kita lakukan. Kita hanya mau menjadikan sebagai shock terapi supaya kita rajin wirid. Ya, wirid itu melahirkan warid. Jadi saya melihat dari beberapa tarekat yang pernah saya pelajari, ya tarekat ini paling moderat. Ya, dia perlu harus rokok video beruta, tidak beruta itu sangat moderat. Ya, dia perlu makan nasi boba yang wirid, ya tidak. Tergantung dari kemampuan kita. Nah ini betul-betul itu. Dan insya Allah dari kami itu jadi ya sebagai sekretaris di sini bisa ya di kantor itu ya saya kalau sudah cukup jumlahnya
ya nanti kita akan hubungi Ustaz. Ya, terserah nanti di masjid apakah di kampung di sentralan sana, ya sebab atau ke sentralan Melo ada beberapa di sana. Ya tanda tomat ke Sarawak ke Bekasi. Nanti kita ketemu di sana atau bagaimana. Yang penting sudah memenuhi syarat. Karena itu kan kami kemarin waktu pertemuan kita diberikan salah satu buku ini oleh Kuburta. Ini naskah aslinya berbahasa Malaysia, tapi di bahasa Indonesia ini ada sebenarnya punya cara dari masyarakat. Ya ada kewajiban mulia, ada kewajiban manusia, tarekat pembicaraan, ada semua di sini, dasar-dasarnya. Itu sehingga ya bagi yang memiliki bisa hubungi saya. Ada biaya kita ini kertasnya agak mahal. Ya, ini hanya saya dikasih 10 karena terbatas. Baik, Bapak Ibu sekalian, jadi ada kalau bukan ulun dari Allah orang yang dibahas mengenai masalah bicara ya nama kasih paringarannya dalam sempajannya. Sebab si tenang ya paringarannya masih belum melata. Namun kalau kita tidak melakukan paringaran melata oleh melata dengan rezeki itu dulu. Ada dulu. Kayak itu paringaran atau yang boleh wangi asal apa kesian. Tapi paringaran wangi lo kelihatan asalnya masih. Nah, ini teman-teman ini. Jadi dari ekonomi ini mana paringaran itu masih mana ya? Ini masa lalu kekurangan semuanya silakan itu mana supaya dikasih peringatan. Allahumma anni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Iya. Ini teman-teman itu. Kan itu ada senang lalu untuk pengesing peringatan itu ada trik-triknya. Seperti itu dari kalau usaha, dipanggil cara boleh. Hanya harus ada usaha. Ada usaha teman-teman lebih hadir. Orang yang membahas pada pertemuan yang lalu itu adalah ya jenek. Ya, ini jenek orang yang ya jenek secara syariah, itu bicara tamannya secara mereka, itu bicara tamannya secara hakikat. Itu tema jenek kasih bawai secara hakikat dengan peribadi jenek. Dengan kata Allah memulai nasabah ini terjadi ternyata sekarang saya waktu alita secara lahiriah. Jadi hati-hati cara aja ini. Bahkan teman-teman minggu yang hadir, ya nita ya bukan sebagai makhluk mati tapi makhluk hidup. Barang melebur ya memang keren. Ya. Kalau orang tak dosa, ya dosa dari itu kan ada. Itu teman-teman kita. Silongor supaya kayu kan yang Syafi'i mencari dulu dari orang kita ini beda dengan mazhab lain. Ya, dia udah dulu malah dulu kalau Imam Syafi'i tidak. Itulah sebab Imam Syafi'i dia bilang pakai air mustaqbal. Nah, sebab secara spiritual ayat itu sudah berubah. Meskipun dilihat secara kasat mata, dia berubah warna. Ya, tapi secara hakikat, ya secara spiritual ayat itu berubah. Bahkan menurut Imam Syafi'i akan dibandingkan kita ini yang bekas ini lebih melotopi dibanding daripada dawai. Gara-gara dosa yang pernah itu yang pernah wanita, yang dipisahkan dari ini.
sehingga dinabos pakai wae. Ini tuh. Jadi setelah yang berjenjang boleh dilakukan, nalu mana sini dosa-dosa yang kurang tapi dah. Nah, ini teman-teman ibu ibu. Yang kedua fungsi terornya ini, ya, orang ini dirangkai, makanya dia pikiran sebelum masa banyak kita biasa dari awal. Sampai saya sampaikan itu bisa sampai 28 CPS yang itu sampai 20, mulai dari 10 sampai 28. Luar biasa itu aktifnya. Makanya untuk menurunkan posisi otak yang tadinya aktif dari posisi beta turun ke alfa dari 10 sampai 13 itu, ya paling ideal itu yang tadinya aktif tiba-tiba tidak aktif, berhenti, seluruh apa yang dipikirkan berhenti. Untuk apa? Menuju kepada Allah. Iya. Itu kan ada ya 20, 13 sampai 28 CPS itu, iya, per second. Kalau sudah di bawahnya 7, ya, atau di bawah 10, 3,5 sampai 10 itu posisi delta namanya, posisi theta. Apa itu posisi theta? Sudah di bawah alam sadar, antara tidur dengan tidak. Rata-rata wahyu dan turun di nadir itu dalam posisi, ya, otak dalam keadaan di bawah alam sadar. Ya, antara tidur nadir, tidur tapi dia sadar juga. Nah, ini agak berat ini. Kita soal dalam keadaan seperti itu. Makanya penelitian itu 10 sampai 13. Itulah fungsinya wudhu dan azan. Mendengarkan azan itu, Allahu Akbar 4 kali dalam azan itu sebetulnya, ya, menurunkan posisi otak kita yang tadinya dari 13 sampai 28 CPS per second itu turun ke posisi alfa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang kedua itu Allahu Akbar yang pertama, apa itu? Mengingat kebesaran zat Allah. Allahu Akbar yang kedua, mengingat kebesaran sifat-sifat Allah. Allahu Akbar yang ketiga, mengingat kebesaran asma Allah, asma-asma Allah. Dan Allahu Akbar yang keempat, mengingat kebesaran af'alullah, fangqaulna ala ta'ala. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Inilah mestinya kita mengingat kebesaran perbuatan Allah yang terdapat dalam diri kita. Usah dega kepuang mulai, ya, dega mulai tili kaku ada la ilaha illallah kecuali pengelaan. Itu namanya merasakan perbuatan Allah yang ada pada diri kita. Jadi kalau hanya lewat lisan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sampai menjadi pendekat kekuasaan itu kan lagi. Tapi dari yang dirasa dia mulai tidak ada kalimat la ilaha illallah kecuali Allah Ta'ala. Ini makna hakikatnya. Ini Bapak Ibu sekalian, inilah fungsinya azan, menurunkan posisi otak kita yang tadinya dari beta turun ke alfa. Iya. Jadi selain daripada wudhu tadi azan, ya, kalau tidak lain kita bertayamum, kemudian kalau kita junub kita mandi. Yang keempat, mengetahui, ya, waktu masuknya sholat, ya, riset waktu kemana sampainya. Itu
juga menjadikan otak kita yang tadinya aktif tiba-tiba berubah. Oh, tangan itu. Padahal boleh mikir di mana sih saru, si kue, si malah, si malah. Tiba-tiba di sini sama waktu yang berubah ya. Kenapa? Iya. Karena kita jadi pertanyaan yang selalu menanyakan apa waktu saat sudah masuk itu sebetulnya pertanyaan suci. Iya. Tangan juga perlu sepanjang. Jangan dianggap enteng ini pertanyaan. Pertanyaan ini adalah pertanyaan suci. Kita menjadi berarti. Iya. Ini Bapak Ibu sekalian. Ini sedikit mengarah ke persoalan fikih syariat. Iya. Yang kelima, menutup aurat. Hati-hati ya. Jadi bagaimana menutup aurat itu sering saya sampaikan. Jadi mohon maaf kalau ada yang berulang-ulang. Itu biasa naleko angka kita biola, kucice bawa biola, dia mana semacam ilalu. Tapi kumaleo ini jalan itu mana semacam ilalu. Itu namanya tareka. Jikologi mah bekas kualitas itu mesti harus diulang-ulang. Iya, kita cincang jalan sama aku. Iya, satu kali saja kita sampaikan, satu kali kita dengar itu lewat begitu saja. Tapi kalau berulang-ulang itu bisa menjadi tareka. Jangan. Engkau mau biar ulang, tapi kembali dia itu bagaimana dulu? Mau bekas itu ya lalu ya. Biasa kita tahu jadi tidak ada lalu, tidak lalu. Iya. Kau digelung ini, dia seperti tahu. Menutup aurat itu dengan secara syariat kita dianjurkan memakai pakaian dua, kalau bukan hitam putih. Makanya kalau di rumah sholat, ya bagus di tengah malam itu pakai antara hitam dengan putih. Ada filosofinya. Ada filosofinya yang mereka mau dibutuhkan. Ya mau warik, mau paciki pada berdena. Itu bikin pola. Tapi di sisi lain itu maka juga oke, itu kita menganggap bahwa diri kita ini kotor di hadapan Allah. Diri kita ini waktu lagi jauh-jauh dari Allah Ta'ala. Jadi kalau pakaian hitam itu kalau wanita, ya kan? Kenapa? Ya, itu filosofinya memakai pakaian seperti itu kita menganggap bahwa kita ini penuh dengan dosa. Ya, itu menjadi motivasi buat kita untuk senantiasa bertaubat, beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini secara lahiriah, tapi ada pakaian batin. Berani rantai, ada itu pakaian rohani benar. Watak kalita, ya watak kalita pakaian roh kita, pakaian kalita, pakaian kita, pakaian jiwata. Iya. Karena itu selalu saya sampaikan ketika Allah berfirman di dalam Al-Quran, wahya apa-apa ada di dalam majemuk pakaian tidak mungkin. Iya. Makanya itu kan ayat berikutnya mengatakan warhu jaza fahjur. Berikut di sana dipancing pakaian ini warhu jaza fahjur. Bela itu sah. Saya mohon maaf. Iya. Hati-hati dengan penampilan kita. Jangan sampai pakai apa yang model dan pasang panjang. Hati-hati. Mau tinggi rupanya ya ada magas. Nah itu mohon hati-hati. Jangan sampai jatuhkan rupa penampilan pada kalian hanya waktu mau ditanya pakai apa model dan pasang panjang. Itu bisa menjadi hijab. Nah ini perlu. Apa itu hijab? Pahlawan. Ini malah ada lagi ya udah atau mengentar yang malah karena ada yang disebut dengan hijab zulmani, ada hijab nurani. Nanti juga kita akan pelajari itu apa itu hijab zulmani, apa hijab nurani. Iya. Hati-hati maka dalam waktu kian masih penyanyi. Dia kita itu mendemonstrasikan ya penampilan kita yang seakan-akan ingin diakui menjadi seseorang yang ahli atau menjadi seorang yang ahli ibadah, itu bisa menjadi hijab bagi kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya,
Makanya si mahfi wujuhi min athari sujud itu, ini mohon maaf bukan di sini Pak. Ini namanya jabah. Dasarnya jabah libro. Tapi wujuhi itu wajah. Ayat itu wajah. Seluruh anggota badan kita itu wajah. Ya, ini wajah dia lagi perkara sekali tidak mungkin mata apa mengeluarkan, tapi yang mana perkara kita. Nah, ini hati-hati Pak. Ini pakaian, ada kesombongan. Kemudian yang keenam, azan. Saya sampaikan tadi bahwa azan itu menurunkan posisi otak kita dari yang tadinya dia menjadi iqamah. Harus konsentrasi kita jadikan. Ya. Meskipun kaki bisa diotong, ya, di pada cek kalian atau biasa kan sebentar masuki aja. Ya, sambil kita mendengarkan suara azan, itu konsentrasi mendengarkan suara azan, bisa juga kita lihat dalam. Ini teman-teman yang lebih aja. Kemudian yang ketiga, yang kedelapan, menghadap ke kiblat, mengulur ayat kiblat, angolong. Angolong, ayat angolong. Ya. Ini hati-hati. Kiblat itu Bapak Ibu sekalian, secara syariat memang disyariatkan menghadap ke Ka'bah. Ya. Makanya mengulurkan Tegi Mekah bagian orang. Sebab narik mengulur Ka'bah sebenarnya. Nah sebab kami melihat, nah dari kan apa aja Mekah. Jadi kamu mengulur lagi sebenarnya mengulur Ka'bah. Ya, mengulur banyak CD itu. Ya apa mengulur CD itu bisa juga. Iya. Makanya kalau secara syariat saya mohon maaf ada apa-apanya. Ya, saya tidak mengatakan bahwa itu salah, tapi dalam syariat itu memang dibenarkan dan dianjurkan. Tapi jangan sampai hanya gara-gara CD pasti salah ngomong sama si J atau si J bubar. Dan dia CD, umpus tuh. Iya, tapi bukan di Indonesia dia ngomong tak salah. Ditarik masuk banyak. Jadi bagi saya, mohon maaf secara pribadi, saya mengatakan bahwa itu tidak perlu. Yang penting mengulur orang ini masih tidak perlu lagi dirubah. Masih dicipta tahu hanya mampu ya, maka posisi masih eroni angolona. Kedua gigi jorong kosong. Kan ini mundur sisa kalau kesuara musim. Maka konsentrasi sampai jangan terlalu sesuai dengan bahwa yang masih tidak. Tapi masuk semuanya masih yang penting mana? Iya. Kami ini wajah dua jadi dari kata Rasulullah hanya perjalanan yang orang dari Gunung Kikmulu Alau Nasabat Salam ini yang disyariatkan itu memang syariat itu diturunkan untuk mengatur tata cara salat. Sebab ada kolega syariat mengatur kilo elogi. Iya. Coba dia nanti hilir masuk pajak ini ya, buka kadang mau dia dibeli. Dikira kan hilir Nabi guru nasi Nabi. Tuh hampir sepenuhnya itu kan ketemu dengan Nabi Khidir, termasuk Nabi Musa, guru Nabi Nabi Ta, Rasulullah. Makanya itu yang disebut kemarin tarekat Khidiriyah. Itu tarekat Khidiriyah warisi untuk Nabi kita sebawa untuk Nabi Khidir. Ya, rifat guru wiri sikri Nabi Khidir maupun dengan wali nasabah mega wali warisi untuk Nabi Khidir. Nabi Khidir itu kan ini tuh lebih banyak. Makanya itu dari warisi untuk wilayah Nabi Pindah. Makanya itu kan kita dalam tasawuf itu yang namanya mesti kita harus bahwa mimpi itu adalah sesuatu yang bersumber dari Al-Quran dari mata di mimpi kita tuntutnya dengan mata hukum dari rumah maka betul. Nah sebab ini kemudian ini mimpi dan pembunuhan Nabi Ibrahim. Makanya dalam Al-Quran itu kan angka 50 mimpi. Biasa ilmu angka ru'ya, ya angka al-manama
Yusuf. Al-Manama kadang-kadang ada tenun pengikut Nabi Ibrahim. Kemudian al-Waqiyah itu rata-rata wali. Ya. Si ada itu kuliah selanjutnya. Ada 5 yang di dalam Al-Quran itu. Ya. Jadi bahkan salah satu ciri-ciri kenabian seseorang adalah mimpi. Ada tenaga hadis palsu kalau kita ini yang penting. Maka nasabaran dulu Imam Al-Ghazali sendiri langsung oleh kita. Padahal dia tidak digabungkan dengan hadis Muslim. Jadi hadis itu dari mimpinya penggota Imam Al-Ghazali. Nabi sendiri langsung. Oh, jadi kalau makanya kalau dikritik ya, makanya rasa kita yang muding dengan jarang kita hadis untuk kalau hadis kita hadis akhirnya menurut Imam Syafi'i Imam Al-Ghazali urade ibaran mukhi hadis yang kalau kita buat yang di salina di peraturan Allah dengan kita sallallahu alaihi 245 hadis kalau kita berarti di kedua-dua 45 sirun pernah kita si bawah kota Imam Al-Ghazali lalu padahal acara yang tahu materi yang kita dapat jangan menurut Imam Al-Ghazali. Ini Bapak Ibu sekalian. Betul dulu. Berarti ilmu rasa kita tidak ada. Yang ada itu akan tetapi pakai jangan pakai akal. Ini pakai zauk rasa. Tidak usah habiskan hari ini ya. Itu pernah tadi. Iya. Menghadap ke kiblat. Jadi jangan. Yang terakhir meluruskan dan merapatkan saf. Ini penting. Ingat jangan seperti salah paham lalu ada sedih. Meluruskan dan merapatkan saf itu tidak mesti harus bersentuhan antara ujung kaki dengan ujung kaki yang lain. Karena itu bisa merusak konsentrasi kita sholat. Ya, iya coba tertolong. Maka sini konsentrasi. Apakah siapa yang lagi kita? Cici. Iya. Dibaca sih tidak baca sih. Baca sih tidak baca baca. Itu apakah yang tadinya kita sudah konsentrasi tiba-tiba? Kali biasa bilang ini, no sih tidak. Kita sudah konsentrasi sudah ada di langit. Itu sudah merah. Iya, bila kita termasuli oleh waktu bi'atin Allah Akbar. Tiba-tiba kesapa yang kita. Ya sedikit. Cici malah dibeca. Nah cici. Kan akan kira-kira konsentrasi kita. Makanya jangan salah paham, jangan terlalu salah paham terhadap salah satu hadis. Bagi kita sekalian, minimal ada apa? Ada di Mekah, ya. Kalau di Mekah memang darurat, bakas sujuki, kalau dipungke atau itu tidak apa-apa. Yang penting malah tahu bisa. Maka Allah taala dia tak mestinya memang tak sujud di atas segala lain perkataan kabeh. Tapi jangan. Nak bungke aja boleh. Itu masa boleh dibungke sujud di semua malam. Iya. Meskipun ada menurut Imam Syafi'i itu, nasabah sejadah tujuh sujudkan. Nasabah masih pak betul sedih dari sujud di lantai yang tengah. Ini Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau dilakukan tidak bisa. Kenapa? Mungkin pada masanya Imam Syafi'i pada saat itu yang orang buat tahu. Emang aku coba nih. Buat ibu jangan dikenalkan dia waktu haji, waktu logi ya, emang kan? Tapi kalau dalam keadaan kita tenang, saya mohon maaf, sama suku itu sebetulnya juga lahirnya karena orang kita macam ke masjid ini. Di negara ini orang di negara itu, ya mampu
yang boleh pas lagi kecuali nah lo sih kira rendah minimal itu minimal dari tundaki D dari tundaki capa aja atau sebab itu bisa merusak baik ditundani maupun ini patundani ya ditundani aja maupun ini tundani itu juga bisa menghilangkan konsentrasi kita di saat kita dalam keadaan duduk padahal itu kemudian membaca Quran asyhadu an la ilaha illallah karena tidak tepat pada saat kita takbir Allah makin ada palampir ya Rabbullah menna Allah Akbar nah sebab ini kesempatan mendrek bilangino salaimino ya. Hati-hati angka tuh tahu di tengah kemarin ada juga ada yang memakai itu sudah salah dalam syariatnya itu sudah salah. Saat Nabi yang panjang itu lamnya Allah meletakkan ya seluruh dimensi dunia kita, bahkan diri kita pun juga kita letakkan di bumi, roh yang naik ke atas bukan yang ke sana menurut ya senilai itu memang secara kasat mata lambai, tapi pada hakikatnya mari lambai itu mari lambai itu langit sebetulnya. Makanya as-sumu as-sama itu yang menandakan sebuah orang yang sudah mampu menembus lapis-lapis fisiknya menuju ke lapis-lapis batin rohnya itu menandakan ketinggian dalam pemahamannya betul-betul lebih kreatif. Iya, tak bisa. Jadi itu saya mohon maaf. Ingat, jangan sampai hanya gara-gara persoalan salah paham terhadap hadis itu sehingga merusak kehusyuan sholat kita. Jangan. Ya. Intinya bagaimana kita mampu dalam sholat itu kita menghadirkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tentu mesti harus mulai dengan trik-trik. Ya, ini ada 9 triknya. Ya, 9 ini yang mengantarkan kita untuk mendapatkan kehusyuan dalam sholat. Karena intinya Rasul pajang lizik, api sholat dan zikri. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita sudah mulai masuk ke hakikat sholat, masuk pada takbir. Mengapa mesti harus berapa kali takbir? Apa makna hakikat daripada takbir itu? Nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Ini sudah lapis kedua, lapis ketiga nanti masuk ke situ. Nanti terakhir itu makrifahnya. Semoga bermanfaat. Ada hal ini yang ada yang salihah. Al-Fatihah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.